Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami PPA akan menjelaskan tentang UAS tentang matkul rancangan percobaan tahun 2018 sama 2019. Nah, langsung ke nomor 1. Soalnya menjelaskan tentang seseorang insinyur kimia tertarik untuk menentukan kondisi operasi yang memaksimalkan hasil suatu proses. Dua variabel yang dapat dikontrol menghasilkan proses, waktu reaksi, dan suhu reaksi. Ini ada variabel yang dapat dikontrol. Dia saat ini mengoperasikan proses dengan waktu reaksi 35 menit dan suhu 155 derajat Fahrenheit, menghasilkan hasil sekitar 40%. Nah, berarti 35 sama 155 ini menjadi patokan. Terus, model respon orde pertama akan dicocokkan dan metode pendakian tertinggi akan digunakan untuk mencari daerah optimal. Insinyur tersebut menentukan daerah eksperimental awal dengan taraf-taraf 30, 40 menit dari reaksi dan 150 dan 160 derajat Fahrenheit untuk suhu. Variabel-variabel ini akan dikodekan ke dalam plus minus 1 desain 2 kuadrat dengan 5 titik pusat dijalankan dan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, dicarikan model regresi orde pertama dengan menggunakan variabel yang dikode. Nah, kodenya ini kan plus minus 1. Gimana sih nentuin mana yang min 1 sama yang 0. Nah, di sini itu disebutin mengoperasikan proses dengan waktu reaksi 35 menit dan suhu 155. Nah, yang ini data yang ini tuh itu yang jadikan 0. Nah, maka di sini tuh 35 0 dan yang di atas 35 itu 40 berarti 1, yang di bawah 35 berarti 30 berarti min 1. Maka kita ke Minitab. Nah, delete dulu lah. Nah, sini tuh udah ada datanya. Ini 30 sampai 40, 35, 35. Nah, misalkan 30 itu min 1, 41, 1, dan 35 itu 0. Buat yang X2 juga sama. Karena 155 itu 0, maka 160 itu 1 dan 150 itu min 1. Kalau Y-nya tetap. Nah, di sini saya pakai Minitab, pakai regresi biasa, fit regression, variabel responnya Y, dan continuous predictornya X1 sama X2 yang sudah dikodekan sama kita. Nah, sini nggak ada yang dirubah. Langsung ke oke. Nah, didapatkan modelnya itu 40, 0,77 dan 0,325. Nah, kalau di sini ini menggunakan matriks. Kalau menggunakan matriks itu bisa dicari pakai Minitab. Tapi karena Minitab saya ada error buat nyari matriksnya, maka saya tidak bisa mencoba di Minitab. Jadinya terpaksa buat analisis biasa aja. Tadi temuin ini modelnya itu 40,44, 0,775 dan 0,325. Nah, didapatkan sama seperti yang perhitungan manual oleh matriks. Nah, karena itu yang A sudah sama, berarti yang B yaitu uji keberartian dan uji kecocokan model regresi butir A pada alfa 5%. Nah, uji keberartian ini dan uji kecocokan model itu sama aja uji F, itu model valid atau tidak valid. Nah, ini itu
berarti regresi tidak berarti model tidak valid, dan regresi cocok berarti model valid. Nah, kita hitung menggunakan seperti biasa, hitungan biasa, tetapi yang B ini kan biasanya 40 ini masuk, tetapi di sini tidak. Jadi kita cuma masukin yang beta 1 sama beta 2 saja, beta 0 tidak kita masukkan. Jadi ya tuh pas menghitung di X transpose Y yang ini 364 ini tidak dimasukkan, jadi langsung menghitung biasa. Nah, didapatkan jika regresinya 2,825 dan seterusnya. Nanti akan didapatkan tabel ANOVA hasilnya segini. Nah, di sini udah ada tabel ANOVA-nya, regresinya 2,825 ini sudah sama, dan didapatkan regresinya itu 47,82, yang artinya p-value 0 itu lebih kecil dari 0,05 atau alfanya lebih kecil dari alfa, maka model valid karena H0 ditolak, maka tidak berarti maka ditolak. Jadi regresi ini cocok dan berarti dan cocok. Tetapi kalau menggunakan Minitab buat X1 sama X2 nya jangan dilihat, ini harus dihitung manual, soalnya saya masih kurang tahu untuk menghitung mencari tuna cocok sama pure kuadrat, soalnya di sini berbeda, di sini 2,4 sama 0,42, tetapi di sini hanya dapat 0,005 dan 0,002. Berarti untuk mencari X1 sama X2 nya terpaksa menggunakan Excel. Nah, di sini untuk lanjut ke apakah hasil uji Putir menyatakan regresi dapat digunakan untuk mendaki. Jika iya, buat tabel arah pendakian dengan pusat plus 5 delta. Di sini arah pendakiannya itu delta X1 sama dengan 1. Sedangkan di contoh soal pada Bapak ini di modul 71, di sini delta X1-nya itu min 1. Kenapa? Karena kita lihat lambda yang kita mau ambil. Nah, jika lambdanya itu jika lambdanya semua positif, maka X0 itu titik minimum. Jadi kalau misalnya segini itu positif, maka ini semua titik minimum. Sedangkan kalau negatif, maka X0 itu titik maksimum. Nah, kalau misalnya ada yang berbeda tanda, jika X1 sama X1 sini ada yang berbeda tanda, maka ini titik plana. Maka dari itu lambda X1 ini kita harus tebak sendiri, jadi itu hasilnya itu positif semua atau negatif semua. Nah, di sini di jawaban Bapak itu lambda X1 itu 1, yang berarti harusnya X1 atau X2 ini dapatnya tuh positif semua atau negatif semua. Nah, masuk ke rumus mencari lambda. Nah, lambda sama dengan B1 dibagi 2 delta X1. Nah, delta X1 nya itu 1 dimasukkan, dan B1 nya itu 0,775. B1 nya itu 0,775 yang dimana 0,775 masukkan dan didapatkan 0,3875. Delta X2 sama dengan B2 dibagi 2 lambda. Nah, tinggal dimasukkan dan didapatkan 0,4193.
Nah, terus kita mencari tabel ini buat yang disuruh di soal, yaitu pusat ditambah 5 lambda. Karena ini tuh apa sih, regresinya itu mendaki, maka maaf, karena kita belum tahu itu mendaki atau tidak, jadi kita coba dulu coba mencari beberapa dulu apakah ada yang berbeda atau tidak. Kalau tidak, berarti sampai plus 5 ini, sampai plus 6 ini dicoba apakah tetap mendaki atau tidak. Ternyata tetap mendaki. Nah, di sini S1 nya itu saya kurang tahu ini sebutnya apa, saya sebut aja S1. Nah, S1 itu 40. Kenapa yang terpilihnya 40? Karena delta X1 nya ini kita pilih 1, ya berarti delta X1 itu yang kodenya 1 itu 40. Nah, di sini kita pilih 40. Kalau misalnya kita pilih negatif 1, maka kita pilih 30. Kalau kita misalkan pilih 0, maka pilihnya 35. Nah, 40. Nah, delta S, yaitu berarti selisihnya 40 dikurang datanya. Nah, berarti 5. Didapatkan delta S nya 5. Buat mencari delta S2 nya itu kita cari pakai rumus ini. X2 sama dengan ya segini, dan maksimum S2 nya itu tadi itu 160. Ini maksimum S2, ini minimum S2, dan didapatkan nanti 155 dan dibagi 5 sama dengan 0,4193. 0,4193 didapatkan dari sini ya. Jadi adalah X2. Nah, nanti didapatkan S2 nya itu 157,0908 0968. Nah, di sini kita cari selisih buat mencari selisih antara S2 dengan datanya. Nanti akan didapatkan 35, 155. 35 ini pusat yang kodenya 0, dan deltanya itu 1 sama 0,412. 1 sama 0,412 ini dibulatkan. Nah, dasar ditambah delta berarti 0 ditambah 11, terus dasar 0 ditambah 2 kali delta 2, dasar 0 ditambah 3 kali 1 3, dan seterusnya. Buat X2 juga seperti itu, dan variabel naturalnya juga seperti itu. Jadi 35 ditambah 5 40, 5 ditambah 35 2 35 ditambah 10 jadi 45, dan seterusnya. Ya, untuk nomor 1 cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan nomor 2 soal UAS Rancop. Di sini soalnya itu sebuah perusahaan tertarik untuk menguji apakah ada perbedaan antara persentase cacat. Persentase cacatnya ini itu unit percobaan yang dihasilkan oleh 3 peralatan. 3 peralatan itu adalah perlakuan A dan 6 operator perlakuan B di sebuah perusahaan manufaktur. Untuk itu, seorang insinyur melakukan eksperimen dengan menggunakan desain faktor bersarang dengan 6 operator. Berarti 6 operator ini bersarang terhadap peralatan yang mengoperasikan mesin 2 kali, berarti terdapat ulangan 2 kali. Dalam desain ini peralatan itu
fix atau tetap, sedangkan operator adalah faktor acak atau random. Nah, di sini tuh ada datanya itu berbentuk seperti ini. Nah, ini operator 1 2 3 4 5 6 karena dua kali dioperasikan 2 kali. Nah, itu berarti peralatan ke-1 itu digunakan oleh operator 1 sama 2, peralatan 2 3 sama 4, peralatan 3 5 sama 6. Nanti kalau misalnya di software nanti dimisalkannya 1 sama 2 saja, gak usah 3 sama 4 atau 5 sama 6. Nanti pas di software dicobain. Nah, ditanyain analisis meliputi penentuan model statistika, asumsi, perumusan hipotesis, tabel EKT, dan ANAVA pada alfa 5%. Nah, model statistikanya itu adalah YIJK sama dengan mu ditambah to I ditambah beta J yang bersarang pada I tambah error. Nah, I-nya itu 1, 2, 3 dan operatornya itu yang J ini 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan K-nya itu ulangan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, YIJK ini kan nilai responnya itu adalah persentase cacat produk. Terus TOI-nya itu adalah perlakuan 1, yaitu peralatan, dan beta J yang tersarang pada I itu operator yang tersarang pada peralatan. Nah, di sini ada asumsi kalau misalnya perlakuan 1 itu sama dengan 0, perlakuan B sama dengan 0, dengan distribusinya normal dan errornya juga normal. Nah, ada rumusan hipotesis. Rumusan hipotesisnya itu jadi to 1, to 2, to 3 itu statistik penelitiannya itu di sini itu buat hipotesis itu H0 nya itu tok 1 sama dengan tok 2 sama dengan tok 3. Ini tuh banyaknya taraf, ya berarti efek rata-rata taraf 1, 2, dan 3 itu tidak terdapat perbedaan pada persentase cacat yang diproduksi. Nah, buat H1 nya itu ada salah satu tok 1 TOI yang tidak sama dengan 0, yang berarti ada efek rata-rata taraf 1, 2, dan 3 terdapat perbedaan pada persentase cacat yang diproduksi. Untuk perlakuan operator ini tuh salah sebentar, berarti kan H0 itu varians dari beta, varian beta. Oke, dari beta itu sama dengan 0, dan buat H1 nya itu tidak sama dengan 0. Tapi kalau ininya statistik hipotesis penelitiannya sama aja, cuma bedanya di tarafnya. Ya berarti rata-rata taraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak terdapat perbedaan pada persentase cacat yang diproduksi, dan sedangkan yang H1 nya itu terdapat perbedaan. Di sini ada tabel EKT. Nah, tabel EKT nya tuh seperti ini. Kalau dijelasin, jadi ya tuh
misalnya ini dihapus dulu. Nah, karena ini dimasukin dulu yang mati dulu, yang indeks mati, maksudnya indeks matinya itu 11. Terus ini juga karena terikat, yang I nya berarti indeks matinya I, dan sudah. Terus tinggal yang acak, ini acak. Terus yang beta itu kan tadi itu acak, berarti ini acak. Sedangkan yang to ini, yang perlakuan 1 ini itu tetap, berarti 0. Nah, sisanya masukin aja yang ada di atas ini. Ini sisanya B, terus ini N, ini N. Nah, ini buat EKT-nya ini masukin varians dikali 1, berarti dapatnya varians. Ini ditutup, cara lihat ini ditutup, terus 1 kali varians. Terus pas cari yang varians betanya, nah ini yang B nya ditutup, berarti tinggal 1 kali N varians ditambah N kali varians kuadrat beta, dapat ini. Dan buat yang to ini berarti karena A nya ditutup, B kali N berarti B kali N to I per A min 1. Kenapa ada ini? Soalnya pada EKT ini ada yang acak, berarti si N varians beta kuadrat ini masuk ke dalam A. Kalau misalnya si beta ini tetap, berarti ini nggak akan ada. Nanti kalau misalnya beta nya tetap, berarti nanti modelnya kayak gini. Tapi kalau misalnya betanya acak, berarti nanti modelnya gini. Nah, karena EKT nya sudah ketemu, berarti bisa nyari F nya itu berarti ini A yang bisa nyisain 1 itu berarti dibagi oleh KTB bersarang pada A. Terus KTB A itu dibagi oleh KTE. Nah, tadi itu di soal udah dikasih tahu si jumlah A nya, B nya sama N nya. Nah, bisa kita ganti, B nya, A nya itu 3, B nya itu 2, dan N nya 2. Nah, kan ini A min 1, berarti 3 dikurang 1 itu 2. Nah, kita masukin B nya 2, N nya 2. Nah, berarti masukin ke EKT nya dan ketemu saja. Nah, terus kita nyari analisisnya. Analisisnya itu kita menggunakan SAS. Jadi pakai data ya, pakai SAS, data soal nomor 2. Terus inputnya itu tadi itu ada peralatan, misalkan P saja, P dolar, terus operator dolar. Nah, ini buat responnya itu persentase cacat produk, persentase cacat produk, dan add biar bisa kebaca ke samping. Titlenya itu persentase cacat produk yang diproduksi
produksi. Kalau pakai title atau enggak bebas sih, ini cuma buat di SAS-nya aja, output SAS. Nah, cards-nya ini biasanya banyak yang masih bingung Pak, masukin inputnya kayak gimana. Kalau misalnya data kayak gini, saya lebih dominan ke bawah. Nah, ada peralatan, ada operator, berarti P1 karena P1 itu ada 2, 1, 2, ulangannya 2, masing-masing tarafet ada ulangan 2, berarti langsung P1, terus operator 1, operator 1, operator 1, P1, operator 2, operator 2. Nah, berarti ini 5, 8, ini ada 4, 2, dan ke samping. Berarti sekarang udah peralatan kedua, P2, ini 0, ini bukan 3 tapi dibacanya 1 aja, 1 sama 2 lagi aja. Misalkan 1, 2, berarti 4053, P3, 5 sama 6, ini berarti 0, 01, 02, berarti 21, 14. Nah, karena ini teh menggunakan GLM, kalau misalnya ANAVA itu cuman satu arah, ini 2 arah kan, jadi pakainya GLM. Data soal nomor 2, terus kelasnya itu P sama O dengan model, kita copy saja persentase produk, ini respon, maksudnya respon P 0. Nah, O nya ini karena ada tersarang pada P, jadi tulisnya gini, tersarang pada P. Nah, udah model, terus random. Kalau misalnya mau pakai ls means silahkan, tapi ini nggak terlalu berguna buat di soal ini karena nggak disuruh nyari. Terus randomnya itu 0p karena diketahui itu operatornya random. Di sini nggak usah pakai interaksi karena tidak ada interaksi di modelnya juga, di model soalnya. Sekitaran. Nah, oh ya, lupa sedikit, ini ada tes. Biar tahu nanti yang di random ini nih pakai apa si errornya. Nah, di sini tuh KTE-nya itu sudah sama ya. Nah, EKT maksudnya, EKT-nya tuh 22 KP sama ya. Nah, berarti kita tahu JK-nya, JKA-nya itu karena di sini JK-nya 15,5. Nah, JKA itu P ya di sini 15,5. Terus yang B-nya itu 17,25, dan ini tuh pakai errornya itu JKB atau salah, KTB yang tersarang pada A. Nah, ketemu nih F hitungnya, F hitung pada A itu atau peralatan 1,35 dan 1,6 pada operator yang terserang pada A. Ya, sudah sama.
Oh, ini kekeliruan sama totalnya, lihat dari mana. Ini mah balik ke atas ke model. Nah, modelnya itu ada error. Ini JKE yang biasa, ini sama totalnya. Ya, paling segitu dari saya. Dan di sini tuh dapatnya berarti kan yang signifikan tuh pada taraf 5% ya. Oh ya, pada taraf 5%. Pada taraf 5% tuh berarti tidak ada, soalnya 0,3 sama 0,2. Berarti peralatan sama operator itu tidak signifikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya untuk soal UAS nomor 3. Diketahui andaikan Anda ingin mempelajari efek dari dua metode pengairan, faktor 1 dan dua jenis pupuk yang berbeda faktor 2, pada 4 bidang yang berbeda. Jadi di sini faktornya ada 2 yang akan ditempatkan pada 4 bidang yang berbeda. Namun Anda mengalami masalah praktis dengan pengacakan, sementara sebuah ladang dapat dengan mudah dipisah menjadi 2 untuk 2 pupuk yang berbeda. Ladang tersebut tidak dapat dengan mudah dibagi menjadi 2 untuk irigasi. Satu sistem irigasi biasanya mencakup seluruh ladang dan sistem mahal untuk diganti. Jelaskan dengan singkat desain apa yang digunakan. Di sini kan diketahui faktornya ada 2 dan bisa dibagi menjadi 4 bidang. Nah, di sini juga mudah dipisah untuk dibagi menjadi beberapa petak lagi. Mungkin bisa jadi ada 4 bidang dengan masing-masing untuk 2 pupuk yang berbeda. Maka di situ kayak ada main petak sama subpetak. Terus di sini juga diketahui kalau misalkan untuk sistemnya kalau misalkan untuk pengacakannya sulit. Terus di sini kalau misalkan mau mengikuti cara yang ada di soal, sistemnya mahal. Biasanya kan kalau misalkan kita ada faktornya lebih dari 2 kan kita pakai desain faktorial. Tapi desain faktorial itu biasanya mahal kalau misalkan ingin menggunakan desain faktorial. Makanya karena di sini terdapat faktor lebih dari 1 dan bisa dibagi lagi menjadi beberapa bidang, dan di dalam satu bidang itu bisa ada subpetaknya, maka desain ini bisa menggunakan desain split plot. Di sini untuk lebih jelasnya, bidang sebagai blok ada 4 blok. Setiap blok dibagi 2 plot untuk dikenai cara pengairan secara acak. Pada masing-masing plot di split sebanyak 2 untuk dikani pupuk secara acak. Maka desain yang digunakan adalah desain split plot. Terus untuk nomor 4 jenis obat memori akan diselidiki kesamaan khasiatnya. 5 orang direkrut untuk dilibatkan dalam eksperimen ini. Setiap orang mencoba semua dari 4 obat dan kemudian dilakukan uji memori setelah memakan obat. Data skor memori daya ingat yang diperoleh disajikan berikut ini. Jelaskan dengan singkat desain apa yang digunakan. Di sini setiap orang kan makan 4 obat, berarti pengulangannya ada setiap orang mencoba semua dari 4 obat, berarti kan satu orang diberi perlakuan 4 karena dikasih obatnya 4. Jadi unit eksperimen diulang untuk mencoba semua perlakuan 4 kali, 4 perlakuan. Oleh karena itu, desain yang digunakan adalah desain pengukuran berulang. Sekian tutorial yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila masih banyak kekurangan. Selamat UAS, semoga hasilnya memuaskan dan jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.